Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Junita Amelia dengan NIM Q1A11812122, kelas ITP 2018C. Di sini guna memenuhi tugas aplikasi bioteknologi pangan. Jurnal yang saya angkat yaitu pemanfaatan limbah biji nangka sebagai bahan alternatif dalam pembuatan tempe. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, kandungan gizi biji nangka, pembuatan tempe dengan pemanfaatan limbah biji nangka, metode analisis, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, pendahuluan. Tempe merupakan makanan tradisional yang mengandung gizi yang tinggi. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai di Indonesia ini dilakukan dalam bentuk tempe, 40% tahu, dan 10% lainnya dalam bentuk lain seperti tauco, kecap, dan lain sebagainya. Akan tetapi, belakangan ini pasokan kedelai yang ada tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan tempe. Untuk itu, perlu adanya suatu inovasi dalam pembuatan tempe dengan menggunakan bahan baku lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang akan makanan yang disebut tempe ini. Salah satunya yaitu biji nangka. Nah, selanjutnya kandungan gizi biji nangka. Kandungan gizi dalam 100 gram biji nangka dengan komponen karbohidrat mengandung 36,7 gram, protein 4,2 gram, lemak 0,1 gram, energi 165 kalori, fosfor 200 mg, kalsium 33 mg, besi 1 mg, dan air yaitu 56,7 gram. Selanjutnya, pembuatan tempe dengan pemanfaatan limbah biji nangka. Proses dimulai dengan mencuci 100 gram biji nangka menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran. Kemudian biji nangka direbus selama 15 menit untuk menghilangkan getahnya. Lalu biji nangka direndam selama 24 jam. Perendaman ini bertujuan agar biji nangka mengalami hidrasi dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur, baik itu fungi maupun ragi. Nah, setelah 24 jam, biji nangka dicuci kembali untuk menghilangkan bau asam akibat perendaman. Kemudian, biji nangka dikupas kulitnya hingga bersih, lalu dicuci dan dikukus selama 45 menit. Nah, setelah matang, biji nangka ditiriskan dan dibiarkan dingin terlebih dahulu sebelum diberi ragi tempe. Jika sudah dalam kondisi dingin, biji nangka diberi ragi yang telah divariasikan, yaitu 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, 2,5 gram, dan 3 gram. Lalu biji nangka yang telah diberi ragi dibungkus menggunakan daun pisang dan koran untuk difermentasikan dengan waktu fermentasi yang divariasikan, yaitu 24 jam, 36 jam, 48 jam, 60 jam, dan 72 jam. Suhu yang digunakan itu sesuai dengan suhu ruangan. Nah, metode analisis kualitas dan kandungan gizi produk dilakukan. Analisis produk meliputi analisis organoleptik, kadar air, kadar protein, dan kadar serat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar gizi tempe biji nangka dengan biji nangka 100 gram dan berat ragi 1 gram. Di sini waktu fermentasi 24 jam menghasilkan kadar protein 5,17%, kadar serat 1,86%, dan kadar air 52,22%. Selanjutnya, waktu fermentasi 36 jam menghasilkan kadar protein 5,56%, kadar serat 2,34%, dan kadar air 53,15%. Selanjutnya, waktu fermentasi 48 jam menghasilkan kadar protein
5,96%, kadar serat 2,78%, dan kadar air 54,57%. Waktu fermentasi 60 jam menghasilkan kadar protein sebanyak 5,39%, kadar serat 2,51%, dan kadar air 60,45%. Selanjutnya, waktu fermentasi 72 jam menghasilkan kadar protein 4,89%, kadar serat 2,39%, dan kadar air 65,23%. Pengaruh berat ragi terhadap kadar gizi tempe biji nangka dengan biji nangka 100 gram dan waktu fermentasi 48 jam. Berat ragi 1 gram itu menghasilkan kadar protein 5,96%, kadar serat 2,78%, dan kadar air 54,57%. Berat ragi 1,5 gram itu menghasilkan kadar protein 5,45%, kadar serat 3,98%, dan kadar air 62,87%. Selanjutnya, berat ragi 2 gram itu menghasilkan kadar protein 5,50%, kadar serat 4,20%, dan kadar air 64,11%. Berat ragi 2,5% menghasilkan kadar protein 5,48%, kadar serat 5,25%, dan kadar air 66,19%. Selanjutnya, berat ragi 3 gram menghasilkan kadar protein 5,53%, kadar serat 5,04%, dan kadar air 66,78%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat dilihat bahwa biji nangka dapat dijadikan bahan alternatif pembuatan tempe. Kadar protein dalam biji nangka itu mengalami peningkatan setelah biji nangka dibuat menjadi tempe. Selain itu, sebagai bahan alternatif dalam pembuatan tempe, yakni dari 4,20% menjadi 5,96% kandungan protein. Tempe biji nangka yang paling baik dan paling banyak disukai yaitu tempe biji nangka dengan berat ragi 1 gram dan waktu fermentasi 48 jam yang mempunyai kandungan protein sebesar 5,96%. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi tugas aplikasi bioteknologi pangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.